Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita sambung pelajaran Al-Quran yang sampai kepada ayat yang ke-35 surat Maryam. Untuk itu kita bersyukur kehadirat Allah SWT dan salawat kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lillahi ay yattakhiza min waladin subhanahu idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Dan tiadalah Allah itu, tiadalah hak bagi Allah untuk mengambil anak. Subhanah, Maha suci Allah, Maha suci Dia. Iza qada amran, apabila Dia memutuskan suatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka Dia berkata padanya, kun, adalah engkau, fayakunu, maka adalah dia. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka kelompok-kelompok di kalangan mereka berselisih. Fawailul lillazina kafaru, maka celakalah bagi orang-orang yang kafir, min masyhadin, dari kesaksian pada hari yang amat besar, amat dahsyat. Asmi' bihim wa absir, alangkah tajamnya pendengaran mereka dan penglihatannya. Yauma ya'tunana, pada hari mereka datang kepada kami. Lakiniz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin, tetapi orang-orang zalim pada hari ini di dalam keadaan sesat yang nyata. Ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menyampaikan kisah Maryam dan Isa alaihissalam. Karena pada realitasnya memang kemudian Nabi Isa dianggap sebagai putra dari Allah oleh jumhur umat Nasrani. Sebagaimana sudah kita ceritakan juga, maka di ayat ini ditegaskan kembali, maka lillahi an yattakhiza min waladin subhana, tiadalah Allah itu, bagi Allah itu untuk menjadikan atau melahirkan anak. Ayat takhiza min waladin, untuk mengambil atau menjadikan berupa seorang anak.
Subhanahu, maha suci dia. Jadi maha suci Allah itu daripada mengambil anak. Apakah anak angkat atau anak yang dilahirkan, tapi konsep-konsep mitos dari orang kuno itu memang Tuhan-Tuhan mereka itu beranak. Jadi sama seperti manusia juga. Disebut alihah, dewa-dewa. Jadi mereka itu percaya bahwa Tuhan-Tuhan mereka itu, dewa-dewa mereka itu berkembang biak. Ya. Sama seperti kita juga, kawin. Ada dewa, ada dewi. Ya. Demikian pun kepercayaan, dan ini adalah pernyataan ini umum kepada semua kepercayaan kuno yang dinyatakan dalam mitos-mitos kuno mereka, termasuk orang Arab sendiri di zaman jahiliyah itu. Mereka percaya bahwa Allah itu beranak, tapi anak-anaknya perempuan, dan itulah para malaikat. Jadi menurut kepercayaan mereka, Allah itu beranak dia. Anak-anaknya malaikat. Ya. Jadi malaikat itu dinamakan dengan nama-nama perempuan. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itu menamakan para malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Ya. Sebagai alakumul banatu alakumuz zakaru walahul unsa. Apakah kamu mau anak laki-laki dia saja, sedangkan dia punya anak perempuan? Nah, itu dinyatakan oleh Al-Quran, diriwayatkan dalam Al-Quran ini kepercayaan orang-orang jahiliyah yang mempercayai bahwa Allah itu beranak. Ya. Juga kepercayaan seperti yang kita ceritakan, kepercayaan mitos-mitos dari Yunani kuno yang dewa-dewa mereka juga beranak. Bahkan antara ayah dengan anaknya berperang. Jadi menurut mitos Yunani itu, dewa agung yang mereka percaya itu dia bisa berkuasa karena mengalahkan ayahnya, yaitu dewa Kronos yang pernah kita ceritakan. Dewa Kronos itu dewa yang kuat, yang lahir dari orang tuanya namanya Uranus. Setelah dia dewasa, dia membunuh ayahnya sendiri untuk berkuasa. Lalu dewa Kronos beranak lagi. Nanti dia dikalahkan pula oleh anak-anaknya. Seperti itu. Jadi semua mitos-mitos kuno yang menyatakan bahwa Allah itu beranak, ini dibersihkan dan dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Allah itu Maha Esa, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila dia memutuskan satu perkara, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka dia hanya mengatakan kun kepadanya, fayakun, maka adalah dia. Tentu fayakunnya itu ya seperti Maryam yang hamil dan melahirkan itu tentu saja melalui proses
yang seperti kebiasaannya atau proses alamiah hamil dan melahirkan. Tapi adanya Isa alaihissalam itu atas kehendak Allah dan kuasa Allah. Kun adalah dia. Ya. Dan semuanya seperti itu. Kita pun seperti itu. Kita akan ada, maka Allah memerintahkan supaya ruh dari Allah itu ditiupkan kepadanya dengan perintah kun adalah, maka berproseslah dia sehingga kita inilah semuanya, karena fa innama yaqulu la iza qada amran itu umum pada semuanya. Semua ciptaan Allah Ta'ala itu melalui proses yang diawali oleh kun fayakun. Ya, adalah dia, adalah engkau, maka adalah dia. Ya, tapi bukan seperti tukang sulap. Ya, ada hukum sunnatullahnya. Ya, sesuatu itu berproses dia. Alam ini berproses sehingga menjadi alam yang seperti yang kita lihat sekarang. Tidak dengan serta-merta gitu. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu sama dengan tukang sulap gitu. Begitu dia katakan kun, dia adalah seperti dia. Dia bukan seperti itu. Jadi fayakun, maka adalah dia itu adalah melalui proses yang disebut hukum alam atau sunnatullah. Ya. Kemudian ditegaskan lagi, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Dan sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, Rabbku dan Rabbmu. Fa'buduh, maka sembahlah dia. Ya. Jadi Allah yang tidak beranak itu, yang maha suci dari beranak, maha suci dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah SWT, itulah yang akan disembah. Itulah yang wajib disembah. Jadi antara Rabb dan ibadah itu tidak bisa dipisah. Ya. Tidak boleh dipisah. Ya. Karena yang kita percaya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa, Allah yang tidak beranak. Tidak sama dengan kepercayaan orang musyrik yang mengatakan Allah itu beranak. Ya. Walaupun mereka percaya kepada Allah, tapi Allah yang beranak, maka imannya tidak sah, karena percaya bahwa Allah itu beranak. Imannya mereka itu belum sah. Dan juga hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, itulah ajaran pokok dan ajaran inti yang disampaikan dalam ayat-ayat ini oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW, mengulangi apa yang diucapkan oleh Isa alaihissalam. Karena Allah Isa alaihissalam juga memerintahkan umatnya untuk menyembah, wa innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Di dalam beberapa surat, Isa alaihissalam itu memerintahkan supaya menyembah Allah, ya, Tuhanku dan Tuhan kamu. Lalu fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka beberapa kelompok ahzab di kalangan mereka berselisih.
ya terutama di kalangan pengikut Nabi Isa sendiri, umat Nabi Isa sendiri yang terpecah kepada beberapa kelompok. Kelompok besarnya yaitu kelompok Barat dan kelompok Timur. Jadi Kristen Timur dan Kristen Barat. Ya. Kelompok Timur terbagi lagi menjadi beberapa kelompok seperti Yakobian atau Ya'akibah dan Nasatira. Kelompok Barat juga ada beberapa kelompok lagi. Yang belakangan juga pecah menjadi Katolik dengan Protestan. Itu tentang perdebatan tentang status Isa alaihissalam. Ya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran, ya, status Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan sebagai anak manusia, bukan dari putra dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kemanusiaan Isa alaihissalam 100%. Ya. Tidak kurang, tidak lebih, sama dengan kita. Maka diingatkan fawailul lilladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Maka celakalah orang-orang yang kufur, yang mengingkari ajaran yang murni tadi. Ya. Yang tidak percaya kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang yang percaya kepada Allah itu beranak. Itu nanti dia akan celaka, akan mendapat hukuman di akhirat. Di hari itu pendengaran dan penglihatan itu sangat tajam. Fabasaruka yaum fabasarukal yauma hadid. Pandangannya itu sama seperti besi yang tajam, pisau yang tajam. Jadi di sini asmi bihim wa absir, sehingga orang-orang di hari kiamat itu nanti pendengaran dan penglihatannya sangat tajam. Melihat hal yang sekecil-kecilnya dari amal yang lalu. Barulah di sana kita menyadari ya keberadaan kita baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat itu keadaannya seperti apa. Dikembalikan lebih tajam daripada di dunia ini. Yaitu pada hari mereka datang kepada kami, kata Allah, dan di mana orang-orang zalim di dunia ini dalam kesesatan yang nyata. Nah, inilah peringatan dari Allah SWT kepada kita supaya membersihkan iman kita dari segala yang tidak layak bagi Allah SWT, terutama kepercayaan bahwa Allah itu beranak pinak. Wallahu a'lam bishawab.